Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Luar biasanya lemes loh Bapak Ibu ya. Saudara baik-baik semuanya. Saudara diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar firman, colek kiri kanan. Bilang begini, tak lihat-lihat kamu tambah keren loh. Coba bilang sama sebelahnya, tak lihat-lihat kamu tambah keren loh. Amin. Malam ini, apa yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu mungkin merupakan sebuah tema yang tidak asing. Tapi dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya ke Solo, di dalam kereta, saya menemukan ayat ini. Dan ayat ini sudah kita baca bolak-balik saudara. Bahkan saking terbiasanya ayat ini terbaca biasa aja gitu, tidak ada sesuatu yang istimewa dari ayat ini. Dan ketika dalam perjalanan ke Solo di dalam kereta, saya waktu membaca ayat ini, ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan, yang membuat saya benar-benar sangat bertobat, dan itu mengubah banyak kehidupan saya secara pribadi. Dan ketika saya membagikan ini ke anak-anak rohani saya, kami mulai banyak yang bertobat, kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan, dan kami mulai melihat kemenangan demi kemenangan terjadi Bapak Ibu. Saya berusaha untuk menerangkan kepada saudara pelan-pelan, dan seperti yang biasa saya lakukan, khotbah saya sederhana. Saking sederhananya, saya berharap supaya gampang dipraktekkan. Amin. Supaya kita semua gampang mempraktekkan. Amin ya Bapak Ibu. Kalau saudara bawa Alkitab, coba kita lihat Kejadian pasal 1. Nah, ya kan? Kita udah sering baca kitab Kejadian, bahkan kita saking ala apa deh cerita penciptaan kita sering kali baca ini secara cepat. Sehingga tidak ada kesan yang spesial mengenai ayat-ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3. Kalau tidak keberatan, saya mengajak kita bersama-sama baca ya. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saya sungguh menemukan bahwa ayat ini mengubah pola pikir saya Bapak Ibu. Dan ketika saya mulai menerapkan, saya betul-betul melihat kemenangan demi kemenangan terjadi luar biasa. Di ayat ini diceritakan di awal lagi, Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3 kan awal, betul enggak? Kalau dari awal saja sudah Tuhan tunjukkan, berarti ini harus kita perhatikan. Ada sesuatu yang penting. Alkitab bilang begini, bumi belum ada, semuanya cuman gelap. Betul saudara? Saya mengajak Bapak Ibu membayangkan, bumi belum ada, semuanya gelap gulita. Tapi ada roh Tuhan melayang-layang. Berarti ada roh Tuhan ya Bapak Ibu? Amin. Barusan kita masih dalam minggu-minggu Pentakosta. Saudara percaya bahwa Roh Kudus sudah diturunkan di atas bumi 2000 tahun lebih yang lalu. Setuju Bapak Ibu? Roh Kudus sudah diturunkan belum? Sudah. Kapan saudara? Waktu Pentakosta kan? Nah Roh Kudus sekarang ada di mana Bapak Ibu? Ah, bingung ya. Roh Kudus ada di mana? Waktu saudara dan saya terima Tuhan, maka detik itu juga Roh Kudus tinggal di kita. Setuju Bapak Ibu? Sepakat dulu. Setuju? Berarti saudara di sini semua kan sudah terima Yesus. Amin. Berarti saudara punya Roh Kudus. Amin. Ada Roh Tuhan. Menurut Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau ada roh Tuhan, berarti kita juga menerima kuasa. Berarti
saudara dan saya punya kuasa di dalam kita. Betul? Kalau kita punya kuasa, berarti kita sakti. Amin. Loh kok bingung? Kalau kita punya kuasa, berarti kita sakti. Lah ya kan? Sakti kan? Saya tanya, siapa yang percaya Anda itu sebenarnya orang sakti? Angkat tangan. Banyak yang sakti gak ya? Setengah sakti, setengah enggak kayaknya. Kita ini orang sakti. Karena ada roh Tuhan di dalam kita, maka menurut Kisah Rasul kita punya kuasa. Saya pernah membagikan mengenai kuasa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Salah satunya pengertiannya kemampuan untuk melakukan mujizat. Kemampuan untuk menggerakkan malaikat. Wah itu kan sakti. Avenger kalah. Avenger tidak bisa menggerakkan malaikat. Saudara bisa. Amin. Ternyata kita adalah pahlawan-pahlawan yang sakti. Coba bilang sama sebelahnya, gini-gini gua sakti. Rupanya dewasa muda, malam ini sudah makan? Siapa yang belum makan? Yang belum makan tolong tahan sebentar. Biasanya saya kasih contoh enggak lama, cepet sekali, gak kerasa. Oke ya. Jadi di dalam kita sudah ada Roh Kudus, setuju Bapak Ibu? Ada roh Tuhan ya. Ternyata roh Tuhan itu menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 sudah ada loh melayang-layang di permukaan air. Berarti sudah ada roh Tuhan dan ada kegelapan. Tapi bumi belum ada. Tapi sudah ada roh. Perhatikan. Ini kuncinya. Bapak Ibu, saya berdoa selepas ini Anda praktekkan. Dan saya yakin banyak Anda akan mengalami perubahan-perubahan dahsyat. Kenapa saya berani bilang begini? Karena kita sudah mempraktekannya. Alkitab bilang begini, semua gelap. Tidak ada apa-apa. Kecuali roh Tuhan dan air. Dan gelap. 3 faktor. Saya mau tanya, kegelapan itu berubah enggak? Jadi terang. Berubah. Di ayat 3, tiba-tiba kemasukan terang. Betul saudara? Nah, coba dengarkan baik-baik. Kegelapan tidak berubah apa-apa, tetap gelap. Walaupun ada roh Tuhan. Saya ulangin. Kegelapan yang ada pada ayat 2 tidak berubah apa-apa, tetap gelap walaupun ada roh Tuhan. Saya ulangin, di dalam kita ada roh Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara sedang mengalami kegelapan berupa sakit penyakit, berupa keuangan yang sedang kesusahan, berupa masalah keluarga, berupa masalah anak-anak yang berantakan. Mungkin kita sedang ada di dalam masa-masa gelap dan kita punya roh Tuhan. Tapi dengar, kegelapan tidak berubah sekalipun ada kehadiran roh Tuhan. Kapan kegelapan mulai berubah? Kapan Bapak Ibu? Kapan menurut ayat ini? Kegelapan mulai berubah ketika Tuhan buka mulut bilang jadilah terang. Tadi kan peteng toh? Kegelapan berubah, mulailah masuk terang. Kapan? Sekalipun ada roh Tuhan, kegelapan tetap gelap. Sampai Tuhan membuka mulut, jadilah terang, baru terang itu masuk. Pergumulan kegelapan yang Bapak Ibu alami tidak akan berubah sampai saudara buka mulut dan berkata terang. Bisa nangkep? Sakit yang ada dalam hidup saudara
tidak akan melihat perubahan sampai saudara buka mulut dan berkata, aku sehat. Keuangan saudara yang terpuruk tidak akan pernah berubah sekalipun saudara punya roh Tuhan sampai saudara belajar buka mulut dan bilang, aku diberkati. Saya kaget waktu melihat ayat ini, ternyata mulut kita benar-benar bukan cuma berkuasa tapi sangat ajaib dan dahsyat. Kegelapan baru berubah, mulai masuk terang saat mulut dibuka. Satu kali Yesus bilang begini, berkatalah kepada gunung, suruh ngomong apa? Beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, betul? Berkatalah, suruh ngomong ke gunung. Gunung adalah pergumulan. 90% dari kita waktu menghadapi gunung yang kita lakukan tidak pernah ngomong ke gunung. Yang kita lakukan adalah menangisi gunung. Ya apa enggak? Menangisi apa, Bu? Tuhan, gunungnya gede kapan diangkat? Kok gak diangkat-angkat? Aku wis kesel kabeh lo, capek aku, loro kabeh. Itu yang kita lakukan. Tuhan ngajari buka mulut, ngomong ke gunung, tercampaklah. Saya makin ngerti tentang kuasa mulut. Dengerin Bapak Ibu. Ternyata mulut kita ini punya kuasa sing gak karu-karuan, luar biasa. Buka Amsal pasal 6 ayat 2. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Amsal pasal 6 ayat yang kedua. Amsal pasal 6 ayat yang kedua. Udah dapat? Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Berarti mulut itu enggak apa-apa. Mulut ini baik. Sampai mulut ini keluar omongan, nah itu jadi apa-apa. Perkataan di mulut seperti jerat. Dalam bahasa Inggris ada beberapa versi terjemahan. Ada yang menulis trap, jebakan. Ada yang menulis net atau jaring. Waktu Anda melepaskan omongan, Anda sedang melepaskan jaring. Kalau Anda melepaskan jaring, Anda punya possibility, kemungkinan menangkap sesuatu. Saya waktu di kereta Tuhan bicara begini. Waktu kamu ngomong, enggak peduli positif atau negatif. Engkau sedang memberikan nyawa kepada omonganmu. Memberikan nyawa itu artinya diuripno, dihidupkan. Jadi ketika saudara ngomong A, maka saudara sedang memberikan nyawa kepada A. Dan makin sering Anda ucapkan, itu akan kau tarik semakin mendekat kepadamu. Saya ulangin. Setiap kali saudara melepaskan perkataan entah itu positif atau negatif, Anda sedang memberikan nyawa yang berarti Anda mulai menghidupkannya. Dan semakin sering Anda ucapkan, itu akan kau tarik semakin dekat. Anda ingat kisah 10 pengintai saudara. Mereka lapor ke Musa, kami kecil seperti belalang, mati Pak. Mereka kayak raksasa Pak, kalah hawa Pak, kalah kabeh Pak. Saya percaya mereka bukan ngomong cuma sekali ke Musa, betul? Mereka datang balik ke kemahnya, pasti tonggo-tonggo tanya, Pak ya apa Pak hasil survei? Aduh ampun Pak, kalah wis kene gak iro Pak, amblas-amblas tenanan, kiamat tenanan wis. Saudara, berapa kali mereka ucapkan? Dengarkan, setiap kata yang Anda lepaskan, engkau sedang memberikan nyawa.
Makin sering kau ucapkan, itu akan kau tarik semakin jadi dalam hidupmu. Makanya 10 pengintai benar-benar gagal masuk ke tanah perjanjian. Saya mau kesaksian supaya Bapak Ibu nangkep. Setelah saya ngerti ayat-ayat ini, saya tidak berani menghidupkan yang mengerikan. Saya tidak berani menghidupkan Frankenstein. Saudara, ada seseorang, dia praktek ayat-ayat ini. Dia ngurus sertifikat. Tanya sama pejabat, Pak, berapa lama ngurus sertifikat? 2 tahun, Pak. Enggak bisa cepet, Pak. Enggak bisa, sistemnya sudah 2 tahun. Dari dulu sistemnya ya 2 tahun. Oh gitu ya, Pak. Iya. Akhirnya orang ini bilang, baiklah, Pak. Saya akan berdoa karena saya percaya bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuat percepatan. Ngamuk pejabatnya di ngono. Ya doa sak karepmu. Wis sistem diatur kan mbiyen 2 tahun ya 2 tahun, mbok pikir sistem mbahmu. Kamu pikir aku tuh cuman ngurus suratmu tok ta? Surat sak gini akeh ya kamu harus ngikuti aturan antri. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi saya mau berdoa karena saya percaya Tuhan saya berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat percepatan Pak. Ya doa sakarepmu tambah ngamuk deh emosi. Dek mulai 6 minggu kemudian, 6 minggu. Ditelepon karo petugas. Pak, surat Bapak sudah jadi, tolong diambil. Loh Pak, bener tak itu nama saya, bukan namanya orang. Betul namamu ini kan? Iya Pak, betul. Akhirnya dia ambil, seneng. Ternyata bener suratnya, gak 2 tahun tapi 6 minggu. Terus dia mau pulang, dia penasaran. Dia tanya sama pejabatnya, Pak, saya tuh penasaran satu Pak. Katanya Bapak 2 tahun. Kok punya saya jadinya 6 minggu. Bapak iku mbek rodok emosi, mbek mangkel ngene. Ya apa? Sejak kamu datang ke saya sejak itu hidup saya gak pernah bahagia. Gimana mau tenang? Mau makan, kebayang mukamu. Mau tidur, mukamu nongol lagi. Bangun tidur aku dikatakan mukamu. Sese uripku sumpek lho lihat mukamu terus aku gak tenang. Nang tak urus nang mari nang kowe minggat ojo ketemu aku meneng. Saudara, apapun yang terjadi, loh ini kisah nyata. Apapun yang terjadi, ketika saudara melepaskan perkataan, saudara sedang menghidupkan, memberikan nyawa bagi perkataan itu. Ketika engkau bilang percepatan terjadi, maka engkau sedang memberikan nyawa, makin sering kau ucapkan, itu akan kau tarik semakin dekat. Amin. Satu kali seorang dokter melakukan penelitian kepada sekelompok pasien yang secara medis sudah tidak tertolong. Mereka diajarin setiap jam, cuman ngomong ping 3. Cuman ngomong ping 3. Pak, Bu, kalau kita mau tanya, 1 jam ngomong 3 kali itu gampang apa abot toh? Gampang ya? Gampang ya? Cuman ngomong gini tok loh. Aku sembuh, aku membaik, aku sehat. Ping 3. Terserah, aku sembuh, aku membaik, aku sehat. Tiap jam 3 kali. Jadi misalnya jam 6 ke jam 7, 3 kali. Aku sembuh, aku sehat, aku membaik. Beberapa minggu kemudian, luar biasa yang terjadi. Jumlah orang yang mengalami mujizat kesembuhan semakin bertambah sampai akhirnya seluruh ruangan itu pulang karena semua mengalami mujizat kesembuhan. Lu serius Bapak Ibu? Tuhan katakan begini, kegelapan berubah, Alkitab menunjukkan kegelapan berubah ketika Tuhan mulai berkata, jadilah terang. Saudara harusnya belajar, kalau mau melihat kesembuhan, Anda harus belajar ngomong apa? Aku sembuh. Kalau Anda mau melihat berkat keuangan, sekalipun semua sebelah saudara ratusan orang berkata sepi, harusnya Anda berkata begini, aku diberkati. Amin. Loh, sejak saya ngerti ayat ini aku wedi Pak. Karena setiap engkau mengucapkan, engkau menghidupkan Pak. Makanya saya tidak mau menghidupkan Frankenstein. Belas. Sekali kau mengucapkan, itu dihidupkan. Makin sering kau ucapkan, itu tambah mendekat. Dan akhirnya ngemplok saudara. Habis. Serius. Alkitab bilang begini.
Coba perhatikan Bapak Ibu. Waktu Tuhan memperlihatkan banyak kegelapan, saya mau tanya. Kegelapan baru berubah waktu terang masuk. Dan terang masuk ketika Tuhan buka mulut berkata, jadilah terang. Kewaliannya toh, gelap Tuhan ngomong, terang. Seandainya Tuhan ngomong membicarakan soal kegelapan, berubah enggak? Enggak. Kegelapan tidak berubah dengan cara dibicarakan. Ngerti cara dibicarakan? Gini, kok gelap ya? Dukung doa ya? Kok gelap? Tambah gelap ya? Gelapnya cek nemen nih. Gelap lo, petang dedet lo, petang lo. Sak umur gak tahu petang koyok gini. Terang masuk enggak? Enggak. Kegelapan tidak akan berubah dengan Anda membicarakan kegelapan. Kesembuhan tidak akan terjadi kalau Anda terus membicarakan penyakitmu. Mujizat pertolongan keuangan tidak akan terjadi kalau kau selalu membicarakan krisis dan sepi. Kalau kau terus membicarakan kegelapan, terang tidak masuk-masuk. Jadi kalau kau mau melihat terang, ngomong terang. Berarti apa? Orang konseling itu bahaya loh. Karena waktu konseling sing mbok critakno uelek tok. Saya beberapa minggu lalu ke dokter gigi bawa anak saya. Suami saya paling sensitif kalau anaknya diomong sama dokter gigi, Pak giginya bolong 5. Dokter gigi itu paling seneng nemokno bolongan. Loh saya punya temen waktu sekolah dokter gigi, itu dia cerita, dia lek ketemu orang pasien sing gigi bolong akeh, dia ku koyok gini, asik, gigi bolong, gigi bolong, gigi bolong. Kenapa kok seneng? 1, karena ono kerjaan. Kedua, ono duit. Ketiga, ya naluri kedokteran. Kok isa? Anda pernah tahu enggak wrapping plastik sing ono pentol-pentole? Nah, semua manusia di seluruh Indonesia podo. Pernah tahu wrapping plastik sing ono pentol-pentole? Saya mau tanya, apa saya tok ya sing seneng metesi? Saya tanya, siapa sing seneng metesi koyok saya? Loh kita ternyata punya naluri sama loh ya. Ternyata naluri dokter koyok ngono. Jadi ketika nemokno bolong, kudu dipetesin ngono loh Bapak Ibu. Bisa nangkep ya? Nah suami saya, lek dokter gigi nih seneng nemokno bolongan, pasien nih sing stres. Betul enggak? Lo kan enggak enak kabar bolong-bolong. Saya bilang sama suami saya paling sensitif kalau dengar anaknya dibilang bolong-bolong begini. Dan dia kerjanya uring-uringan kalau tahu anak gigi bolong. Piro jam iku isa ngomong mangka etalana, sikat gigi. Mulai besok tak awasi ya, bawa sikat gigi. Nanti jam segini, benrong jam kongkon sikatan. Lah arek-arek mono iso Bapak Ibu tutuk sekolah kongkon yang jeding sikatan ngono ya toh. Saya bilang sama suami saya, udah kok aku yang masuk ke dokter gigi, kok gak usah masuk. Daripada kok ngamuan gak damai sejahtera. Saya masuk, selesai, keluar, ditanya pasti. Ya apa kata dokter? Saya seperti saudara hampir saja bercerita apa kata dokter. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan, setiap kata yang kau ucapkan, kau menghidupkannya. Langsung saya ganti. Gigi anakmu sehat, bagus kok. Kata dokternya apa? Bagus. Terus ada bolongnya, kata dokter bagus. Suami saya mulai curiga, terus dia tanya, kamu benar-benar melaporkan hasil dokter atau memperkatakan iman? Saya jawab, kok ndak usah tahu, sing penting bagus, sehat, kuat. Saudara, yang perlu tahu cuman saya, anak saya, dokter giginya, dan Tuhan. Suamiku gak perlu tahu, apalagi saudara, nggak usah tanya. Bu, gitu tuh apa ndak bohong? Enggak, aku lo cerita, dia is apa?
Emangnya aku cerita mbak suamiku, giginya langsung gak bolong? Enggak kan? Tambah ngamuan toh. Nah, daripada gitu, aku bilang, enggak usah mikir kok, gigi anakmu baik-baik saja. Cukup. Kata-kata yang Anda ucapkan, Anda menghidupkan. Loh, sekarang sejak pagi, ben pagi bangun, aku lihat kaca. Aku bilang gini, halo cantik, engkau yang diurapi Tuhan dan diberkati. Kenapa senyum Anda kok lain? Kenapa waktu Anda dengar, halo cantik, engkau diurapi dan diberkati? Loh, tak kasih tahu ya, dengar. Anda ingat kisah pohon ara? Sing dikutuk Yesus? Nah, waktu Yesus datang, Yesus cari buah kan? Buahnya ketemu enggak? Pohon ara salah enggak? Enggak berbuah? Enggak toh? Kenapa enggak salah? Karena memang belum musimnya. Dorong wayahe dikongkon buah. Cuman, jadi sebetulnya dipikir pohon ara itu gak salah kan? Dia baik-baik saja kan? Dia tidak menyakiti siapapun toh. Dan seandainya pohon ara itu dibiarkan begitu saja, dia akan tetap baik. Nanti musimnya dia keluar buah, betul gak? Tapi ketika Yesus buka mulut, ngomong apa? Engkau selama-lamanya dikutuk toh. Akhirnya apa yang terjadi? Pohon ara itu mengering. Ya toh? Berarti apa? Yesus gak ngomong apa-apa. Pohon ara ya kayak ngono. Sesuai musimnya. Tapi gara-gara Yesus ngomong, sesuatu terjadi di pohon ara itu. Loh, sekarang tak tanya. Waktu Tuhan Yesus ngomong mengutuk pohon ara, langsung kering enggak? Langsung kering enggak? Enggak. Alkitab bilang, Yesus kemudian pergi, lalu ketika dia balik lagi, ternyata pohon aranya baru kering. Jadi sekitar 3 minggu. Pak, Bu, ketika Anda mengucapkan perkataan, aku diberkati, itu tidak langsung jadi. Tapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Sesuatu sedang menggerogoti akarnya. Amin. Makanya tiap pagi saya bilang, halo cantik kamu diurapi Tuhan. Mungkin belum terjadi, tapi sesuatu sedang terjadi di akarnya. Amin. Loh, sampai Anda percaya. Setiap hari saya melatih anak-anak rohani saya 1 jam, setiap jam 3 kali. Atau 3 topik. Keluarga, kesehatan, keuangan misalnya. Dan saya hari ini keluar dari rumah, ini tak kasih contoh, satu kejadian. Baru tadi siang jam 12:30. Saya sejak dari keluar rumah saya selalu dari tiap pagi bangun, lihat kaca saya selalu ngomong, halo cantik kau diberkati Tuhan. Lihat hari ini ada banyak pintu mujizat akan terjadi. Karena saya senang berkat keuangan, saya bilang begini. Dengar, yang namanya keuangan akan antri datang kepadamu. Lu kan terserah saya, wong bibir-bibir saya. Yang namanya berkat akan antri mendatangi kamu, hai orang cantik. Aku ngomong dewek dek kocok, Bapak Ibu, tenanan dek kocok. Dengar, orang itu akan berusaha keras untuk memberkati kamu. Perjalanan pelayanan, dek mobil, saya ngomong, Tuhan hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Pintu kemurahan akan terbuka, kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atasku. Aku tuh orang yang diurapi dengan kemurahan Tuhan, sehingga kemana aku melangkah, yang namanya kemurahan mengejar aku. Oh, yang namanya berkat keuangan juga akan mengejar aku. Rebutan untuk datang kepadaku. Sing namanya penyakit anti lihat wajahku. Penyakit lihat aku akan lari terbirit-birit. Suamiku di sebelah nyetir, mesem guyang-guyu. Paling pikirnya bojoku rodok ya opo gitu ya. Mungkin karena suamiku gak pernah deklarasi. Tapi gara-gara mau 12:30 ku dia mulai deklarasi terus. Saudara tahu 12:30 saya habis khotbah. Lah khotbah kan gak iso ngomong terus, ya harus khotbah. 12:30 ada orang
satu nomor, ono bae telepon peng 20. Sampai akhirnya dia ndak tahan, dia SMS. Pak, ini nomor Bu Ruth kah? Tolong sampaikan Bu Ruth, saya sangat urgent untuk berbicara dengan dia. Singkat cerita, non, orang ini lo urgent. Oh mungkin ada sing sakit atau apa. Akhirnya saya telepon, kemudian dia memperkenalkan diri, mukanya pun saya ndak tahu. Dia cerita gini, orang ini ngalamin terpuruk. Dari tahun lalu kondisi ekonomi ini soro Bapak Ibu. Wis soro, dia kerja di asuransi, dia enggak pernah mencetak polis, jadi enggak pernah closing. Desember, jadi dia selama ini bertahan dengan tabungan. Ditambah Desember ada musibah, papa ini sakit. Saya harus mengeluarkan dari tabungan 250 juta. Dan luar biasa Bu, bulan Maret gantian saya yang kena stroke. Dia cerita begitu, tak pikir orang iki cek soroyo. Terus dia itu bilang, saya mendengar khotbah ibu di gereja ini, saya masih ingat saya khotbah di gereja itu awal Mei, barusan. Khotbah ini. Terus dia itu ngomong gini, saya waktu stroke itu aneh Bu. Stroke saya itu petang dino. Ibu pernah tahu enggak ada orang kena stroke 4 hari? Maksudnya Bapak 4 hari? 4 hari langsung bangun sehat, sempurna seperti awal. Lah bingung toh Bu. Nah rupanya waktu saya stroke, hari kedua saya itu berpikir karena saya itu enggak ada dana, saya minta tolong istri saya untuk nguruskan polis saya. Dan rupanya dia selama ini punya polis dan diklaimkan ke perusahaan. Ternyata dari polis itu ditulis dia dapat Pak Diau 800 juta. Wakeh yo, wakeh. Terus singkat cerita, ternyata hari kedua ngurus polis, hari ketiga keluar polisnya itu istilahnya diomongin karena dia orang asuransi jadi cepat dikeluarkan hasilnya 800 juta. Tapi duitnya belum keluar. Hari keempat waras. Mungkin karena dengar 800, mungkin. Aku tadi juga ngomong baru kepikir saiki loh ya. Mungkin kena 800 suweger langsung Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur memang ya. Jadi Anda bayangkan orang terpuruk moro-moro itu 800 itu kan gede ya. Waduh luar biasa. Terus dia cerita sembuh, terus akhirnya polisi itu kan udah jalan. Dia ngurus untuk mengklaim duitnya keluar. Ternyata tiba-tiba duit itu bulet proses klaimnya. Mungkin karena tahu dia waras atau ya apa gak ngerti. Pokok singkat cerita bulet sampai ditolak sama perusahaan. Jadi enggak dikasih. Di tengah stres meneng, wis waras kena 800, ya untung gak stroke meneng ya. Terus dia itu dengar khotbah saya. Terus dia itu sampai ngomong gini. Dia mulai memperkatakan berkat untuk hidupnya. Dalam nama Yesus Tuhan aku ini anakmu. Anakmu akan melihat pertolongan, anakmu akan melihat berkat. Yang sulit-sulit itu buat engkau gampang. Singkat cerita seperti itu, tiba-tiba ini ada bonus. Di tengah dia ngomong seperti itu di kebaktian, saya kan mari kebaktian saya ngajak jemaat ayo lepaskan sesuatu. Dia itu tiba-tiba dengar suara ngomong gini, kamu mau ndak? Kamu tak tolong kemudahan tapi kamu janji 10% ini kasih Norut. Wah, aku geleng-geleng, aku garuk-garuk waktu terima telepon diceritoi. Aku ya otomatis mikir kalau 10% toko bolong atau tak bolong puluh lumayan akeh kataku bakso warek-warku. Terus dia bilang gini, Tuhan, wah iki dudu teko Tuhan iki. Lah aku iku metu 800 ya tak kekno mamaku ambek tak kekno perpuluhan kanggo gereja to. Tak bagi perpuluhan ambek mamaku. Lah lha apa kekno Bu Ruth? Dia memang ndak kenal aku kok. Ya wes, Tuhan ngomong,
ya terserah kamu. Akhirnya dia ngomong gini, ya wis Tuhan, lek memang keluar lo ya. Soalnya kan wis ditolak. Aku mau 10% tak kasih no burut. Terus dia maju no lagi. Di ACC. Proses, duwe kan durung metu 800. Kabeh metu duwe berubah pikiran. Lah apa ya wingi tak kekno burut? Kekno mamaku ae mbek perpuluhan. Wurung. Cuman batin ngomong gitu tok lho. Terus tiba-tiba ditolak meneng. Sungguhan loh Bapak Ibu. Aku tuh sampai gelek-gelek kepala. Ditolak lagi. Terus akhirnya dia itu cerita mbek temennya ngomong gini, kamu lek krungu suara kaya ngono nurut to. Iya lek bener teko Tuhan, lek duduk ya apa. Lah tapi butinnya kamu ditolak terus. Ya wis kamu nurut to ae. Akhirnya dia ngomong, ya Tuhan ampuni Tuhan, ini bener-bener keluar aku nurut temenan. Langsung Bapak Ibu, besoknya metu 800. Langsung metu. DKP berubah pikiran meneng, gak wani Bapak Ibu. Terus tahu, dia 2 hari cari telepon saya. Dan baru ketemu tadi. Cuman 1, burut. Aku 2 hari wis nunda, aku wedi. Aku minta nomor rekening. Tadi siang 12:30 aku ditransfer 80 juta. Orang berusaha keras menemukan aku. Anda boleh percaya atau tidak, setiap kata positif atau kata negatif yang kita keluarkan, kita memberikan nyawa. Saya sejak itu tidak mau ngomong negatif. Belas. Anak rohani saya praktek. Tiap hari memberkati kerjaan suami nih, mebel. Bapak Ibu kalau boleh jujur, mebel itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Betul enggak? Sekarang hampir banyak orang mengeluh kondisi yang sulit. Tapi dia selalu belajar berkata, karena dia ajarin tentang ini. Wah tiap hari DL ngomong ini, kerjaan suamiku diberkati orderan berlimpah-limpah. Kerjaan suamiku diberkati orderan berlimpah-limpah. Saudara tahu, pada waktu di Surabaya rame kejar-kejaran, tembak-tembakan, mungkin denger ya. Di daerah Manuan, sampai masuk lari ke Citraland. Itu Surabaya mencekam, Citraland sepi. Sesoke sepi. Di hari sepi, anak wong kantore dhek di Surabaya Barat. Ya di daerah Tanjung Sari. Kan itu ceritanya Melayu sampai di Tanjung Sari, di mana. Anak wong lho iso nganggur-nganggur teko di kantore. Terus ngasihi orderan, pesen mebel 400 juta langsung bayar. Dan dia cerita gini, suasana perang kayak gini ada orang order mebel. Orang lain mengeluh, dia suasana perang panen. Ayo, apa kowe? Iku isu sore ditelepon orang dari Jakarta. Order, apa itu? Order mebel. Loh Bapak tahu kami dari mana? Dari IG. Loh Bapak kan belum kenal kami. Iya enggak tahu kok kenapa ya saya lihat IG Anda kok langsung kepengin ke Anda. Nah, siapa sih bikin kayak gitu? Nah, saudara, sampai orang itu maksa untuk membangunkan di dia. Tadi dia baru cerita, ada orang lain lagi. Orang ini lucu, punya perusahaan mebel. Dan dia sedang menikahkan anaknya, sedang memberikan hadiah kepada anaknya, dan rumah anaknya didesain semua. Dia itu lo punya perusahaan mebel dan desain interior. Tapi lucu, usaha desain interiornya gak dipakai, dia gambar non di anak rohaniku. Saya tuh sampai gini, lo apa dia kok ndak di perusahaan nih? Lah ya itu sih aku ya bingung. Lah dia ngomong rumah anakku harus didesain dong ambek PT Cahaya. Dia bilang gitu. Padahal dia punya perusahaan mebelnya dan desain interiornya terkenal. Saya menyebutkan saudara pasti tahu. Tapi bangun rumah anaknya, gak pakai mebelnya dia, gawe mebelnya anak rohaniku. Lo lah lucu toh. Kuasa omongan. Satu lagi mujizat yang dialami. Seminggu kemarin
papanya dia divonis dokter positif tumor di prostat. Tumor di prostat. Positif. Dan akhirnya dia punya dulur, saudara kenalan, saudaranya dia itu dokter, dan dokternya ngomong gini, lek dokternya sudah suruh MRI, bawaan papa ke Sinciapo. Loh kenapa? Berarti itu sudah pasti positif tumor dan harus di MRI, berarti mau diteliti itu tumor atau kanker. Lek tumor isine apa? Karena lek tumor isine air seisa diobati dokter. Tapi lek tumor sing lain-lain enggak tahu ya apa. Saudara tahu? Yang tahu hasil vonis dokter ini cuman dia dan suaminya. Ketika dia pulang, dolor-dolore tanya kabeh, ya apa hasilnya dokter mengenai papa? Anda tahu jawabannya? Oh papa sehat, bagus kabeh hasilnya gak ada apa-apa, papa panjang umur. Saya nanya gini, kamu apa enggak dipikir bohong? Dia jawab gini, coba Cici sekarang mikir, lek tak jawab, papa prostat gini. Itu loh dulur-dulur belum terlalu ambek Tuhan sungguh-sungguh. Apa gak omongannya tambah negatif, kabeh tambah, kita mesti bawa papa ke sini, dan kita tambah nanti tambah sorong. Bener enggak? Apa mereka saya nyembuk no? Enggak kan? Tambah ngedonkan kan? Jadi dia dan suaminya mengambil keputusan, lek dulur tanya, papa sehat, hasil periksa dokter bersih, tidak ada apa-apa, dan panjang umur. Setelah berlalu, mereka MRI. Dan hasilnya dibawa ke dokter. Dan sebelum dibawa ke dokter, sejak mereka tahu vonis, mereka bilang begini, papa sehat, papa bersih semuanya hasil dokter, tidak ada apa-apa, papa panjang umur, papa sehat, papa panjang umur, papa sehat, papa panjang umur. Saudara, pada waktu mereka ke dokter malam jam 10 untuk membacakan hasil MRI, saudara tahu apa yang terjadi? Dokter tidak bisa mendeteksi tumornya isi apa. Kenapa? Karena tidak ada. Tumornya hilang. Saya tadi tanya BDE, kamu waktu cerita mbak papa gak kaget? Papa langsung lemes. Ternyata papa kaget waktu baru diceritain. Jadi kemarin aku ini sempat kena tumor prostat. Tapi ketika mereka mendengar tumornya hilang, sak keluarga nuangis kabeh. Sejak hari itu mereka semakin tahu bahwa setiap perkataan yang Bapak Ibu sebut itu memberikan nyawa. Berhenti ngomong kegelapan. Di Surabaya ada 2 mak. Mak ini punya cucu yang punya pergumulan. Sing satu cucu autis. Sing satu cucu terlambat bicara. Mak sing punya cucu autis iki luar biasa. Luar biasanya apa? Fotonya cucu dipasang di handphone, dikei tulisan, Abigail 10 tahun, autis. Saya tanya, Ci, ngapain putumu mbak tulisin Abigail 10 tahun autis? Setiap hamba Tuhan sing tak temui bu, tak tunjuk no fotonya cucuku, aku bilang doakan cucu saya ini, Abigail 10 tahun autis. Saya jawab gini, kenapa ndak sekalian mbok bikin no brosur ae pisan. Kasih ono kabeh ke jemaat beno dukung doa. Sekalian pengumuman kabeh ke seluruh dunia beno tahu putumu autis. Engkau ndak sadar bahwa ketika engkau nulis, Alkitab bilang di kitab Habakuk, tuliskan penglihatan itu. Engkau sama dengan menubuatkan juga. Waktu Anda nulis no, itu sama dengan Anda juga mengatakan, sama kuasa tulisan. Ngomong terus, mbok kuatna autisi. Iki mak sitoke. Iki mak sitoke, luar biasa. Cucu umur 4 tahun. Terlambat bicara, namanya Xavier. Dulu, koyok emak sing autis iki. Emak sing butuh autis. Mesti ngomong, tolong doakan bu, cucu saya terlambat bicara. Tolong doakan Pak Pendeta, cucu saya terlambat bicara. Pak Pendeta tolong doakan ya, cucu saya terlambat bicara. Yang kita ceritakan, yang kita perkatakan selalu kegelapan. Saya marah sama dia, saya ngomong, Ci kamu mesti bertobat. Dan saudara tahu, ini baru praktek 1 bulan ini.
Xavier, dia bilang gini, Xavier, umur 4 tahun, kamu akan cerewet, banyak ngomong, pinter kayak Ahok. Serius, Xavier kamu pinter kayak Ahok, banyak ngomong-ngomongmu lancar, banter, cepet, ngomongmu akeh. Saudara tahu, enggak sampai sebulan ini, dia kemarin kesaksian saya terharu. Saudara tahu, dan dia bilang gini, Xavier kamu pinter kayak Ahok. Saya tuh tanya, Cik, saya tertarik kenapa Cik menyebut-nyebut nama Ahok. Karena Pak Ahok itu Bu Ruth terlambat bicara sampai umur 5 tahun. Oh ya? Iya, Ahok itu terlambat bicara Pak, sampai umur 5 tahun baru ngomong. Saya tuh cuma bayang no gini, umur 5 tahun lu baru bisa ngomong. Iku pinter kayak ngono. Dan dia umur 2 tahun. Koyok apa pinter ya? 5 tahun terlambat aja wis koyok ngono. Dan dia ndak terlambat ya. Wah, Anda tahu si Xavier ndak sampai 1 bulan. Sekarang ajaib, aneh. Mulutnya tuh mulai akeh ngomong, tapi lucu. Sing akeh ngomongnya merek mobil. Dia bisa menyebutkan semua merek mobil. Avanza, Xenia R3, crossover, Panther, misalnya gitu ya. Fortuner, Lexus, isoro, Lexus tipe ini, iso banter dan cepet. Loh, buat kami itu mujizat. Gak sampai sebulan. Dengerin, waktu engkau melepaskan perkataan, engkau memberikan nyawa. Amin. Saudara mau praktekkan? 1 jam 3 tema aja, susah enggak? Enggak kan? Kesehatan, aku sehat, aku diberkati. Keluargaku diberkati Tuhan, keluargaku cinta Tuhan. Keuangan diberkati luar biasa, pekerjaanku laris manis, kemurahan Tuhan menyertai keluargaku. Mari yuk, sampai 1 menit. Betul? Kalau Anda lakukan ini, dengar. Tidak mungkin tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Kalau kita boleh jujur, Bapak Ibu banyak menceritakan kegelapan atau berbicara terang. Siapa yang banyak membicarakan kegelapan? Jujur, selain saya. Mulai hari ini, berhenti membicarakan kegelapan. Tuhan mengubah kegelapan dengan membicarakan terang. Kalau enggak bicara, jadi terang enggak? Enggak. Berarti suka enggak suka harus buka mulut. Amin. Latihan ya. Noleh sebelahnya. Anggepen sebelahmu cermin. Jadi Anda ngomongnya gini. Lihaten. Ini loh orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Gantian. Ini loh wong ganteng ngono ya. Diberkati Tuhan, wis ganteng diberkati Tuhan. Wih, cek GR, Bapak no. Lebih baik GR daripada minder. Coba ngomong sama sebelahnya, perkatakan. Loh Bapak Ibu ngomong gitu izin. Loh ayo ngomong. Sebelahnya dianggap cermin. Loh ndak mungkin ndak ada hasil. Ingat ya pohon ara mungkin ndak langsung kering hari itu 3 minggu kemudian. Siapa tahu 3 minggu kemudian Anda melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Loh Bapak Ibu, baru tadi malam ini anak rohani saya sedang deal bisnis di Jakarta sama orang-orang top. Dan dia bilang begini, sejak dari Surabaya, sudah lama. Wah, dia selalu memperkatakan hal-hal positif. Dia baru cerita, kita goal. Wow, keren. Mulai. Amin. Ayo praktek. Ngomong sama sebelahnya seperti cermin. Lihaten. Ini loh orang ganteng yang diberkati Tuhan, sukses luar biasa, luar dalam jasmani rohani. Terserah Anda tambah ono sekomplit-komplitnya. Apa Anda isin dah? Menyanjung diri itu takut. Isin Bu, kita kan rendah hati. Walah asalnya ya kepingin aslinya ya tuh. Ayo ngomong sama sebelahnya.
Jangan lihat saya sudah cantik, saya sudah diberkati, saya sudah luar biasa. Toleh sebelahnya, bilang sama cermin di sebelahnya. Bapak Ibu, toleh. Kalau Anda terus membicarakan sakit, Anda tidak akan pernah melihat kesembuhan. Kalau Anda terus membicarakan krismon, Anda tidak akan melihat Anda akan dibuat beda. Orang boleh bilang krismon, tapi masa peperangan seperti ini. Saudara, anak rohani saya, kebanjiran orderan sampai luar biasa. Dia cerita, makanya tadi aku ditraktir makan sampai wareg. Saya senang sekali ngelihat anak-anak rohani saya ngalamin breakthrough. Dan saya mau jemaat di GAB Mojokerto juga ngalamin breakthrough. Amin. Bapak Ibu butuh mujizat? Siapa yang sedang menunggu mujizat? Karena Bapak di depan, saya ambil contoh. Loh, enggak apa-apa Pak, Anda tak perkatakan. Bapak butuh mujizat apa Pak? Wake Bu, saya tahu, satu aja. Karena lek disebut semua gak buyar-buyar. Satu aja Pak. Keuangan. Pekerjaan ya? Oke. Bapak katakan begini. Aku diberkati luar biasa. Apa yang sulit bagi orang lain, gampang bagiku. Sebab aku ini anaknya Tuhan. Yang namanya uang sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Uang dengar, kamu itu budakku, bukan aku budakmu. Uang datanglah, kamu here di dalam nama Yesus. Loh Pak, gak apa-apa ngomong dewe kok ngono Pak. Ya paling pandangan istri rada ya apa gitu. Tapi but it's fine. It's okay lah, Anda harus belajar EGP, emangnya gue pikirin. Amin Bapak, praktekkan. Anda boleh percaya atau tidak, saya melihat anak-anak rohani saya ngalamin breakthrough gila-gilaan. Dan saya mau Anda diberkati. Saya seneng kok anak saya, anak rohani saya diberkati. Soalnya anak rohaniku diberkati, aku ya pasti kecipratan. Loh anak rohani wong aku gak melu kecipratan. Tapi masih anak rohani wong, koyo aku mau. Loh Tuhan iso gawe gak iso turu. Berubah hati, tutup. Tuhan aku mau kasih nopo Ruth, buka. Kok eman ya, tutup meneng. Loh itu lendak tangan Tuhan ndak bisa. Langsung dia tadi tidak pakai suwe, minta nomor rekening, terus langsung dikirimkan bukti transfer. Terus suami saya ngomong, aku lo baru tadi lihat kamu deklarasi. Terus setelah pulang, Tuhan dalam nama Yesus. Suamiku bengak-bengok di mobil Bapak Ibu. Enggak, saya ini ngajarin tips praktis Bapak Ibu. Ayolah, Anda jadi anak Kristen ojo. Aduh, sungguhan loh, dari mimbar model Anda kayak banyak beban berat loh. Ini dewasa muda Pak? Dewasa tua sih? Bu ini dewasa tua apa dewasa muda? Muda ya? Coba lihatan sebelahmu, muda ada? Sungguhan loh, di depan tuh kayak Anda itu banyak tekanan batin loh. Aku tuh khotbah ngeliat Anda itu wis dorong-dorong wis rodok ya apa gitu loh. Karena ngeliat mukamu tuh kayak mau menelan saya. Lo sungguhan, gak ono happy face. Saya mau teman-teman di GAP Mojokerto ngalamin breakthrough. Pak, Bu, saya ngeliat anak-anak rohani saya. Anak rohani saya yang gol di Jakarta. Sampai ngomong gini, C, aku mau beli pesawat pribadi. Waduh, aku belum pikir sampai sejauh itu loh. Ternyata anak rohaniku mengalami percepatan yang luar biasa. Tuhan akan membawa kita sampai berkat-berkat yang unlimited. Amin. Loh, lek anak rohaniku duwe pesawat pribadi, percaya. Pasti aku kecipratan. Lek ndak pesawat pribadi minimal mobil pribadi ditambah. Loh aku ndak berharap, ndak boleh berharap be orang. Tapi aku berkata di dalam nama Yesus kemurahan Allah terjadi. Amin. Anaknya diberkati, mbok ya berkati. Amin saudara. Mulai praktek ya. Coba lihat muka sebelahnya, akeh sing sumpek loh. Coba bilang, lo jangan sumpek. Kita ini bakal diberkati. Bilang sebelah. Amin. Saya minta pemain musik kembali. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya saudara. Lagu ini sederhana banget. Sejak saya tahu lagu ini, waduh setiap hari tak nyanyiin Bapak Ibu. Setiap hari
Bangun tidur, saya bilang hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Dan tadi ada pengalaman yang luar biasa itu. Lumayan Pak, pulang pelayanan nganggur-nganggur dikirimi 80. Aku kalau ngasih tahu nominal supaya Bapak Ibu ngerti, buat saya 80 itu akeh loh. Mungkin buat Bapak Ibu kecil ya. Amin ngono lho. Kecil Bu, 80, 8M tuh lo luar biasa. Ngono harus sih, kok tambah luar biasa gitu Bu. Loh iyalah, jangan kata-kata negatif, amin. Pujian ini gampang banget kok. Mungkin ada yang tahu, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Itu yang saya katakan. Tahu lagunya? Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Gampang ya? Gampang banget kan? Bisa? Semua butuh mujizat kan? Bapak butuh mujizat apa? Bapak yang paling ganteng pakai kacamata. Oh iya, sekarang saya bilang, halo Bapak yang ganteng, halo Ibu yang cantik. Saya berdoa, Anda jangan menjawab, Ibu ini aku cuek kok. Jangan jawab begitu. Kaleb tidak mau ngomong tua. Kaleb ngomong, aku masih kuat. Iya tak? Bapak butuh mujizat apa Pak? Wah, gampang. Tumor bablas. Gampang. Tuhan, buat Engkau gampang banget. Aku sehat, aku sembuh. Darah Yesus sudah mengambil semua penyakit. Penyakit minggat toh. Ya, sekarang ngomong gunung toh. Gunung beranjaklah, itu kan bahasa Jawanya minggat toh. Nang laut. Jangan mbok suruh pindah di tetanggamu. Karena doa begitu tidak akan dijawab. Karena jahat. Amin. Ayo sama-sama kita ucapkan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ayo katakan buat diri kita sendiri. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ganti kata-katanya. Hari ini kulihat kasih-Mu. Hari ini kulihat kuasa-Mu. Hari ini kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Saudara, ada yang saya lupa ceritakan. Bapak yang kasih saya uang 80 juta. Tuhan itu enggak mau utang kok. Bapak Ibu tahu dia terus deklarasi. Saudara, dia cerita begini sambil menangis di telepon. Ibu Ruth tahu, saya closing polis banyak, nilainya gede-gede, gampang pol. Seumur hidup saya tidak pernah merasakan closing polis segampang ini. Sekarang Bu,
semua tanggungan bertahun-tahun sudah lunas. Bahkan saya bisa membeli banyak hal yang baru. Ibu sambil menangis, terima kasih buat apa yang ibu bagikan. Saya nangis, saya bilang, Pak, saya yang berterima kasih. Karena saya dikuatkan dengan kesaksian Bapak. Saya sangat bersuka cita kalau melihat jemaat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan saya senang ketika melihat mereka diberkati dan menang. Uang yang Bapak kirimkan, saya terima kasih. Saya juga sangat menikmatinya. Tapi saya juga sangat bersuka cita karena saya melihat kondisi Bapak yang terpuruk bisa Tuhan balikkan 180 derajat dengan cara yang seperti demikian dahsyat. Dan dia ngomong, bukan hanya Tuhan rubah dari terpuruk, tapi dia berkati berlimpah dalam waktu hanya sekian minggu. Sejak dari awal Mei, buat Tuhan gampang banget Bapak Ibu. Jangan putus asa. Amin. Semua butuh mujizat. Berhenti membangkitkan Frankenstein. Bangkitkan yang bagus. Bangkitkan kesembuhan. Bangkitkan keajaiban. Jangan bangkitkan malapetaka dan penyakit. Amin saudara. Semua pejamkan mata. Kita katakan pujian ini dengan iman. Ngomong sama diri kita sendiri. Masing-masing katakan dengan iman, dengan percaya. Hari ini kulihat kasih-Mu. Hari ini kulihat kuasa-Mu. Hari ini kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman. Hari ini kulihat kasih-Mu. Hari ini kulihat kuasa-Mu. Jangan remehkan sisa beberapa jam sebelum tidur. Anything can happen saudara. Hari ini kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Biar musik mengalun dengan lembut. Saya beri kesempatan di jam ini. Saudara sebutkan 3 tema. Lepaskan kata-kata nubuatan berkat. Tanpa banyak dari kita sadari, selama ini kita kutukin hidup kita sendiri. Kita kutukin hidup anak-anak kita. Tuhan kasih contoh di awal dari seluruh kitab suci. Dia membawa terang masuk ke dunia ini dengan mulutnya. Bawa terang masuk dalam hidupmu dengan mulutmu. Lepaskan kata-kata nubuatan berkat untuk suami, istri, anak-anakmu, keuangan, kesehatan, pekerjaan, apapun. Mulai hari ini, mari sama-sama kita bertobat. Tidak akan lagi mengucapkan dan membangkitkan Frankenstein. Tidak ada lagi membangkitkan kematian. Tidak akan membangkitkan penyakit, tidak akan membangkitkan krisis ekonomi, tidak akan membangkitkan keterpurukan. Tapi kita akan membangkitkan kesembuhan, kita akan membangkitkan pemulihan, kita akan membangkitkan anak-anak yang baik, kita akan membangkitkan anak-anak yang cinta Tuhan, kita akan membangkitkan keluarga yang dipenuhi dengan anggur baru dari Tuhan yang berlimpah. Amin saudara. Kita akan membangkitkan anak-anak yang diberkati pekerjaannya. Kita akan membangkitkan anak-anak yang keluarga dan rumah tangganya harmonis dan diberkati. Berhenti selalu mengatakan anak saya cerai, berhenti selalu mengatakan anak saya keras. Mulai hari ini bangkitkan hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Dan bertobat, jangan terus membicarakan kegelapan. Ucapkan saudara, saudara enggak perlu keras sampai saya dengar, enggak. Cukup telinga saudara. Lepaskan. Kalau Anda tidak buka mulut, terang tidak akan masuk. Mulai lepaskan. 1, 2 kali, bahkan 100 kali belum terjadi. Tapi dengar sesuatu sedang menggerogoti akarnya. Percayalah sesuatu akan terjadi. Amin. Tuhan dengar doa anak-anakmu. Tuhan dengar. Hari ini, katakan dengan iman sama-sama. Lihat kasih-Mu. Hari ini kulihat kuasa-Mu. Hari
terjadi dalam hidupku hari ini kulihat kasih-Mu hari ini kulihat kuasa-Mu hari ini kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sepakat sama-sama kita katakan sekali lagi dengan iman. Hari aku berdoa dalam nama Yesus, terobosan akan terjadi buat teman-teman di GAB Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan akan terjadi, pertolongan ajaib akan terjadi, terobosan-terobosan finansial akan terjadi di dalam nama Yesus. Pintu-pintu pemulihan dan berkat akan melimpah buat mereka. Kemurahan Tuhan akan terjadi, kemurahan demi kemurahan akan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama hari ini. Hari kulihat kasih-Mu Tuhan, kulihat kuasa-Mu, hari ini kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Jemaat sendiri yang katakan, tidak usah musik, katakan hari. Ngomong sama dirimu, perkatakan biar setan dengar saudara. Tuhan, Kau dengar mereka melepaskan terang dalam kegelapan. Kami percaya pohon ara akan berbuah. Kami percaya terang jadi Tuhan. Saat ini katakan dengan iman, saat ini. Walaupun aku belum melihat sesuatu terjadi di alam roh ya Tuhan, saat ini kulihat mujizat. Amin Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan sepakat, saat ini Tuhan, saat ini kulihat kasih-Mu, saat ini kulihat kuasa-Mu, saat ini kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidupku. Kami terima dengan percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kemurahan demi kemurahan akan terjadi pada anak-anak-Mu di GAB Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab kami ini anak milik-Mu yang telah Kau tebus dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus telah diberikan kepada gereja-Mu. Kami percaya gereja-Mu memiliki kuasa, gereja-Mu memiliki otoritas, gereja-Mu akan mempunyai kemampuan untuk melihat keajaiban, mendatangkan mujizat. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan terjadi, hal-hal yang ajaib akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak meteraikan firman-Mu malam ini, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi mulai hari ini hidup kami akan berubah. Dan kami percaya pasti sesuatu akan terjadi. Tidak mungkin tidak ada hasil, karena ini firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri berkata, kuasa lidah sangat dahsyat. Dan kami percaya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menggunakan mulut. Dan kami percaya saat kami membuka mulut kami, akan tercipta kehidupan, akan tercipta keajaiban. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan. Biarlah gereja ini akan bertumbuh dalam kebangunan rohani yang luar biasa. Mereka akan menikmati kemurahan demi kemurahan. Anugerah Tuhan berlimpah akan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya buat Tuhan sampai selama-lamanya.